Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Seperti yang kita tahu, Indonesia dan Belanda adalah dua negara yang memiliki hubungan erat di masa lalu. Sayangnya, hubungan tersebut lebih banyak menguntungkan Belanda ketimbang Indonesia. Namun kini, yang terjadi malah sebaliknya. Karena sampai saat ini Indonesia terus menginvasi Belanda, terutama di bidang sepak bola. Salah satu bentuk invasi itu adalah dengan mendatangkan pemain keturunan untuk bergabung bersama timnas. Kini invasi itu akhirnya dirasakan dan disadari oleh pihak KNVB. Bukannya melarang, mereka malah mempersilahkan para pemainnya untuk diambil oleh Indonesia. Hal yang membuat kekuatan dari Indonesia kini semakin bertambah. Dan untuk itu, inilah cerita di balik hubungan antara PSSI dengan KNVB. Tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Saat ini setidaknya ada sekitar 90% pemain keturunan timnas Indonesia adalah kelahiran Belanda. Dan mereka sudah tersebar mulai dari posisi penjaga gawang hingga penyerang. Bahkan selain di timnas senior, hal itu juga berlaku di timnas kelompok umur. Bedanya, di timnas kelompok umur jumlahnya masih sangat sedikit. Misalnya Jens Schreven yang saat ini menjadi andalan timnas U20. Tapi tenang, setelah Jens Schreven, nantinya akan ada dua pemain lagi yang akan menyusul. Mereka adalah Dion Max dan Tim Gibbons. Dua pemain ini dikabarkan akan menjalani sumpah WNI bulan depan. Setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Apa yang terjadi saat ini tentunya nggak terlepas dari peran Erick Thohir. Sebagai ketua PSSI, Erick Thohir ingin melihat timnas Indonesia maju dan bisa bersaing, entah itu di level ASEAN maupun Asia. Jika dua level tadi bisa ditaklukkan oleh Indonesia, bukan tidak mungkin Indonesia berani untuk naik level, yakni bersaing di level dunia. Sebuah level yang saat ini masih coba diperjuangkan oleh J. Itzas dan kawan-kawan. Dan sambil memperjuangkan itu, Erick Thohir beserta jajarannya terus bekerja. Salah satunya adalah bekerja sama dengan KNVB yang notabene adalah Federasi Sepak Bola Belanda. Dengan sempurna kita legenda, inilah waktunya nama kita tercipta. Oh, 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 kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Beberapa hari yang lalu, Erick Thohir akhirnya tiba di Belanda. Tujuan dia di sana adalah untuk bertemu dengan staf pelatih timnas, yakni Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Selain itu, Erick Thohir juga menyempatkan waktu untuk bertemu dengan pemain timnas yang bermain di Eropa. Tapi sebelum pertemuan itu dilakukan, ternyata Erick Thohir bertemu dengan KNVB terlebih dahulu. Dalam pertemuan tersebut, intinya PSSI dan KNVB akan melakukan kerjasama. Kerjasama yang pastinya membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Teriakan menggema, semangat juara, membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya, kita buktikan semua. Pertemuan Erick Thohir dengan Nigel de Jong. Dalam sebuah kesempatan berbeda, Erick Thohir juga bertemu dengan Nigel de Jong. De Jong saat ini adalah sosok yang menjabat sebagai Direktur Teknik KNVB. Sebagai Direktur Teknik, mantan pemain AC Milan itu tentunya tahu soal apapun yang berkaitan dengan sepak bola Belanda. De Jong tampaknya juga tahu jika saat ini banyak pemain kelahiran Belanda yang akhirnya memilih Indonesia. Maka dari itu, usai bertemu dengan Erick Thohir, De Jong langsung mengunggahnya di akun Instagramnya. Dalam postingan tersebut, yang menarik adalah captionnya, karena De Jong menulis KNVB dan PSSI yang seolah-olah akan terus berkolaborasi di bidang sepak bola. Dunia bersorak, inilah waktunya, kita buktikan semua. Hey! 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 Oleh
Romani bisa membuat Madsen berubah haluan. Sampai saat ini TNTB belum melarang para pemainnya untuk pindah ke Indonesia. Bahkan mereka mendukung jika pemain tersebut kalah bersaing di timnas Belanda. Jika begitu, maka Indonesia bisa mengusahakan pemain yang sampai saat ini belum pernah merasakan debut bersama Belanda. Salah satunya adalah Ian Madsen. Meski beberapa kali mendapatkan panggilan oleh Ronald Koeman, tapi Madsen belum pernah mencicipi debut bersama tim oranye. Hal inilah yang bisa membuat Indonesia berusaha untuk membujuk pemain Aston Villa tersebut. Kini meski masih berat meninggalkan Belanda, bisa saja Madsen berubah haluan. Alasannya adalah karena adanya Ole Romani yang bulan depan akan menjalani sumpah WNI di Inggris. Proses sumpah WNI dari Romani bisa saja membuat Madsen berpikir untuk memilih Indonesia. Apalagi, sampai saat ini dukungan demi dukungan terus ia dapatkan dari fans Indonesia, terutama dukungan di akun Instagramnya. Waktunya nama kita tercipta. Oh, 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 kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita Lebih lanjut, dengan kedatangan Patrick Kluivert beserta staf jajarannya, membuat aroma Belanda di timnas Indonesia semakin kuat. Tak hanya pelatih, karena para pemain timnas kebanyakan juga kelahiran Belanda. Semoga dengan cara seperti ini, membuat Indonesia semakin kuat dan bisa bersaing, terutama bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana tinggal 4 pertandingan penentu yang bisa menentukan nasib Indonesia apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Jadi itulah cerita di balik manuver PSSI yang mengejutkan TNTB selaku Federasi Sepak Bola Belanda. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar,